Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang bibit sortiran pertama. Apakah benar bibit sortiran pertama itu unggul? Dari segi mana keunggulannya? Lalu bagaimana dengan bibit sortiran kedua, ketiga, dan keempat? Di video kali ini saya akan coba membahasnya secara detail. Bibit sortiran pertama adalah bibit unggul yang dihasilkan melalui penyortiran. Jadi jika sahabat melakukan budidaya ikan lele tanpa penyortiran, maka dapat dipastikan sahabat tidak akan mengetahui bibit sortiran pertama alias bibit unggul. Maka dari itu, lakukanlah penyortiran setiap kali sahabat berbudidaya ikan lele, baik itu di segmen pembenihan, pendederan maupun pembesaran. Saya akan contohkan penyortiran di pembenihan. Umpamanya sahabat mijahkan lele tersebut bertelur, telurnya menetas menjadi larva. 20 hari kemudian sahabat melakukan penyortiran. Siklusnya mungkin seperti ini. Untuk pertumbuhan lele itu tidak akan sama rata semua. Dalam 20 hari pasti ada yang besar dan juga ada yang kecil. Maka lakukan penyortiran. Setelah melakukan penyortiran, sahabat akan mendapatkan bibit dengan grade 1, grade 2, 3, dan 4. Contoh seperti ini. Dari pembenihan, umpamanya setelah 20 hari dari pemberian pakan cacing sutra, sahabat melakukan penyortiran. Umpamanya ukuran 0,5 cm mendapatkan 30%, 0,8 cm mendapatkan 30%. Ukuran 1 cm mendapatkan 20%, ukuran 2 cm mendapatkan 20%. Totalnya 100% dari keseluruhan ikan. Dari 4 jenis ukuran ini, grade 1 dan 2-nya adalah 1 cm dan 2 cm. Lalu bagaimana dengan 0,5 dan 0,8? Itu bukan bibit jelek sahabatku semua, itu hanya ketertinggalan pertumbuhan saja. Karena ketika kita memberikan pakan ke ikan, itu seakan-akan ikan berkompetisi. Yang paling besar pemenang dari kompetisi tersebut. Yang kecil itulah yang paling bontot. Maka dari itu untuk grade terakhir itu perlu sentuhan khusus dari kita. Kita beralih ke segmen pendederan. Umpamanya sahabat menebarkan ukuran 1-2 cm. Lalu 2 minggu kemudian sahabat melakukan penyortiran. Dari penyortiran tersebut didapatlah 4 grade ikan yang berbeda. Yang pertama ukuran 1-2 cm sebanyak 10%, ukuran 2-3 cm sebanyak 20%, ukuran 3-4 cm sebanyak 40%, ukuran 4-5 cm sebanyak 30%. Kenapa di sini ada ukuran 1-2 cm? Itulah bibit yang jalan di tempat. Artinya kalah dalam kompetisi perebutan makan. Jadi kalah dengan yang besar. Bibit sortiran pertama atau bibit unggulnya ada di ukuran 34 dan 45 cm. Itulah bibit unggulnya. Lalu bagaimana dengan ukuran 1-2 cm dan 2-3 cm? Ini bukan bibit jelek, tapi bibit ini hanya kalah saja dalam kompetisi, kalah dalam hal pertumbuhan. Maka dari itu berikan perlakuan khusus agar bibit yang ketinggalan dalam hal pertumbuhannya ini bisa kembali melonjak pertumbuhannya. Kita lanjut ke segmen pembesaran. Umpama sahabat menebarkan bibit ukuran 5-7 cm. 2 minggu kemudian sahabat melakukan penyortiran, didapatlah 4 grade ukuran yang berbeda. 5-7 cm sebanyak 10%, 7-8 cm sebanyak 20%, 8-9 cm sebanyak 40%, dan 9-10 cm sebanyak 30%. Ukuran 5-7 cm inilah bibit yang jalan di tempat. Artinya bibit ini kalah dalam kompetisi perebutan pakan. Ukuran 7-8 naik 3 tahap, itu ada 20%. Ukuran 8-9 dan 9-10 inilah yang menjadi bibit grade atau sortiran pertama. Ukuran 5-7 dan 7-8 ini bukan bibit jelek. Sekali lagi saya katakan bukan bibit yang jelek. Tapi bibit ini hanya ketinggalan dalam hal pertumbuhan, dia kalah dalam kompetisi perebutan pakan. Kita lah sebagai pembudidaya yang harus bijak, berikanlah perlakuan khusus pada bibit-bibit yang tertinggal dalam hal pertumbuhan. Untuk apa itu? Untuk menggenjot kembali pertumbuhannya. Siklus dalam penyortiran itu seperti itu. Jadi setiap kali sahabat budidaya, lakukanlah penyortiran untuk mengetahui bibit sortiran pertama atau grade unggul dari sekian banyak ikan yang kita budidayakan. Dari segi apa sih keunggulan bibit sortiran pertama ini? Yang pertama, ukurannya lebih besar dari yang lain. Jelas karena ini bibit unggul dan bibit ini selalu juara dalam kompetisi perebutan pakan. Jelas ukuran badannya akan lebih besar dari yang lain. Yang kedua, keunggulannya adalah
Bibit tersebut apabila kita besarkan, pertumbuhannya akan melesat. Karena ini bibit unggul. Sedari kecilnya saja dia selalu unggul dalam hal makan, dalam hal pertumbuhan. Kalau kita budidayakan, apalagi ke segmen pembesaran, bibit tersebut akan cepat besar. Yang ketiga, keunggulannya adalah tidak mudah sakit dan stres. Bibit grade pertama atau sortiran pertama ini memang terbukti tahan banting. Coba kalian lakukan eksperimen di tempat masing-masing. Kalau mendapatkan bibit sortiran pertama, silahkan sahabat pelihara, besarkan. Pasti bibit tersebut jarang sakit dan jarang stres. Yang penting perlakuan kita tetap seperti biasa. Kalau misalnya kena cuaca buruk, mungkin hal-hal kecil yang menjadi penghalang dalam budidaya, biasanya bibit ini memang cukup kuat. Itu sudah terbukti. Silahkan sahabat buktikan saja di lapangan. Oke, keunggulan selanjutnya adalah bagus untuk dijadikan indukan. Jika sahabat seorang pembenih sejati, budidayakan lele di segmen pembenihan. Jika sahabat mendapatkan bibit unggul ini dalam jumlah tanggung, sekali sahabat melakukan penyortiran, itu terdapat bibit unggul yang tanggung. Umpama jumlahnya cuma 20 ekor, 30 atau 50 ekor, jangan dijual murah, apalagi dibuang percuma. Silahkan sahabat pelihara, jadikan indukan, karena ini bibit sortiran pertama, kualitasnya unggul. Sayang kalau kita jual murah apalagi kita buang. Lebih baik kita jadikan indukan saja. Oke sahabatku semua, saya akan perjelas kembali bahwasanya bibit sortiran pertama memang unggul, tapi bukan berarti bibit sortiran kedua, ketiga, dan keempat ini jelek. Bagaimana cara mengatasi ini? Kitalah sebagai pembudidaya yang harus bijak. Bibit sortiran kedua, ketiga, dan keempat ini hanya kalah dalam kompetisi perebutan pakan. Berikan perlakuan khusus kepada bibit yang katakanlah grade 2, 3, 4 ini agar bibit tersebut mengejar ketertinggalan pertumbuhan. Dengan cara apa itu? Silahkan setiap grade atau setiap ukuran sahabat tempatkan di kolam terpisah. Umpamanya bibit sortiran pertama di kolam A, bibit sortiran kedua di kolam B, bibit sortiran ketiga di kolam C, bibit sortiran keempat di kolam D. Silahkan kalian berikan perlakuan khusus untuk bibit sortiran ketiga dan keempat ini, karena bibit sortiran ketiga dan keempat ini jelas kalah dalam hal pertumbuhan. Berikan perlakuan khusus, seperti tempatkan di kolam terpisah, ukuran kolamnya lebih besar dari ukuran grade 1 dan grade 2. Berikan pakan yang terbaik untuk bibit sortiran ketiga dan keempat ini agar menunjang dalam hal pertumbuhan, agar lebih pesat, dan tebarkan bibit sortiran ketiga dan keempat ini dalam kondisi longgar atau jarang, jangan dipadatkan. Kita sudah mengetahui bibit sortiran ketiga dan keempat ini memang tertinggal dalam hal pertumbuhan. Maka dari itu silahkan tebar longgar, jangan dibikin padat, karena untuk menunjang ketertinggalan pertumbuhan, agar nanti dia tumbuh melesat mengejar bibit sortiran grade 1 dan grade 2. Seperti itu sahabatku semua penjelasan saya tentang bibit sortiran pertama. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.